secara internal ada memang. Boleh dikatakan akte kelahiran Sunda ada dalam prasasti. Prasastinya disebut itu Prasasti Kebon Kopi 2. Bunyinya begini. Ini sabda Kalanda, rakean juru pangambat I Kawi Haji Panca Pasagi. Ya, marsan desa barpulihkan Haji Sunda. Nah, ini bahasa Melayu kuno. Kronogram menjadi tahun 536. Jadi sejak saat itulah istilah Sunda berdiri menjadi sebuah nama wilayah kerajaan. Dalam sebuah kitab kuno berjudul Ila Galigo yang berisi cerita mitologi Bugis kuno, disebutkan nama wilayah Sundra Rilau yang artinya Sunda di timur, dan Sundra Riaja artinya Sunda di barat. Ini mungkin menjadikan kitab Ila Galigo sebagai salah satu manuskrip kuno dari Nusantara yang secara jelas ada menyebutkan toponim Sunda. Sunda tidak hanya dikenal sebagai salah satu budaya yang ada di Indonesia, ataupun secara spesifik nama etnis masyarakat yang tinggal di Jawa Barat. Lebih dari itu, istilah Sunda juga harum dalam dunia ilmiah, khususnya pada bidang geologi dan geografi. Menurut Guru Besar Emeritus Geologi ITB, Profesor Dr. Kusuma Dinata menjelaskan, istilah Sunda dalam ilmu kebumian tidak ada hubungannya dengan nama etnis atau istilah politik. Bahkan, istilah Sunda dalam ilmu kebumian telah dikenal secara internasional. Profesor Kusuma Dinata memaparkan, istilah Sunda sudah lama dikenal untuk menyebut suatu wilayah yang terletak di belahan tenggara benua Asia. Nama Sunda ini muncul lebih dulu dibandingkan dengan nama Nusantara. Dalam video ini akan menjelaskan nama-nama Sunda yang ditemukan dalam catatan dan peta asing, dan temuan prasasti yang akan dijelaskan oleh ahli filolog Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Andes Undang Ahmad Darsa, M.Hum. Seperti apa videonya? Silakan simak vlog berikut. Saya ingin menyampaikan tentang Sunda itu dari sudut pandang bidang keilmuan saya, ya dasarnya sebagai filolog, ya. Tapi tentu saja saya juga terikat oleh norma-norma akademis, ya. Nah, kalau membaca karya Rover yang terbit tahun 1905, ya, itu dalam Eni itu istilahnya ensiklopedi Indische Nederlands, dari pinjaman kata asing yaitu Sanskerta. Seperti juga kata-kata misalnya istilahnya Sumatera, Madura, Bali, Sumbawa, yang semuanya ya menunjukkan nama tempat. Kata Sunda itu sendiri kemungkinan besar berasal dari akar kata sun atau suda, pengertiannya bersinar, terang atau putih. Itu bisa dibuka dalam kamus Monir William, ya, yang terbit dalam tahun 1872, itu Sanskrit English Dictionary atau Lanman Sanskrit Reader. Ringa juga bicara tentang Sundanese Holland Warden Book yang terbit tahun 84. Sementara istilah Sunda sendiri ya ditemukan dalam tradisi tulis Sunda, ya, secara internal ada memang. Boleh dikatakan akte kelahiran Sunda ada dalam prasasti. Prasastinya disebut itu Prasasti Kebon Kopi 2. Tapi itu berbahasa Melayu kuno. Ya, bunyinya begini. Ini sabda Kalanda, rakean juru pangambat I Kawi Haji Panca Pasagi.
Ya, Marsan desa bar pulihkan Haji Sunda. Nah ini bahasa Melayu kuno. Ini sabda kalanda rakean juru pangambat. Jadi juru pangambat jadi pasti yang mengumumkannya orang luar. Juru pengamat bukan orang Sunda itu sendiri. Nah, Kawi Haji Pancapasagi itu 854. Kalau dibaca harus dibalik. Jadi 458 tahun Saka siklus apa. Kalau dimasaikan tambah 79 itu dibulatkan dalam tradisi kronogram menjadi tahun 536. Jadi sejak saat itulah istilah Sunda berdiri menjadi sebuah nama wilayah kerajaan. Risalahnya itu ada dalam FDK Bos, tapi prasasti itu sekarang masih ada atau tidak saya sudah membaca itu. Jadi dari kenapa disebut prasasti kebun kopi itu ya karena perkebunan kopi Belanda. Ya, kebun kopi 1, kebun kopi 2 itu kira-kira di kebun raya sekarang. Jadi situ. Jadi itu salah satunya. Sementara naskah-naskah karena mungkin naskah-naskah sudah agak sini banyak istilah Sunda ya. Itu Amanat Galunggung, Carita Parahyangan terutama yang bernuansa historis. Kemudian juga Siksa Kandang Karesian, naskah Sunda kuno itu isinya tentang ensiklopedis. Tetapi naskah tentang ajaran keagamaan khususnya misalnya Sewaka Dharma atau tentang agama Sunda itu dalam Sanghyang Hayu. Ya itu juga ada sebutan-sebutan yang mengarah biasanya ke situ. Jadi Sunda eksis ya dalam naskah-naskah sekarang. Sekarang sesungguhnya dalam peta edisi Belanda ya secara geografis ya atlas dunia edisi Belanda itu ya masih ada dengan dalam bahasa Sunda ada. Sunda itu masih tercantum sebagai nama wilayah, bukan hanya Selat Sunda seperti sekarang, tapi ada Laut Sunda. Dalam bahasa Belanda Sundasi dan Japasi, di mana Laut Sunda yaitu wilayah perairan yang ada di antara Pulau Kalimantan dan Sumatera. Itu Laut Sunda sampai ke Natuna. Itu Laut Sunda. Tapi dalam peta sekarang disebut itu Selat Karimata. Dalam KAR atau Atlas Belanda ada waktu itu juga Selat Karimata, yaitu antara Kalimantan dengan Pulau Karimata. Sekarang kan masih ada Pulau Karimata itu. Jadi akhirnya lesap menjadi Selat Karimata antara Kalimantan dan Sulawesi dan berujung sampai Laut Cina Selatan yang sekarang namanya Natuna. Jadi yang sekarang tinggal Selat Sunda. Itu barangkali di NKRI sekarang. Secara etimologi atau asal-usul kata sesuai dengan Kamus Mardi Warsito pada tahun 90, lalu Ananda Kusuma pada 1986, juga Winter pada 1928. Pada bahasa Bali terdapat kata Sunda yang pengertiannya berarti bersih, suci, murni. Sementara menurut Rover pada tahun 1905, kata Sunda berasal dari akar kata sund atau kata suda yang dalam bahasa Sanskerta berarti bersinar, terang, putih. Dalam sebuah kitab kuno berjudul Ila Galigo yang berisi cerita mitologi Bugis kuno, disebutkan nama wilayah Sundra Rilau yang artinya Sunda di timur, dan Sundra Riaja artinya Sunda di barat. Ini mungkin menjadikan kitab Ila Galigo sebagai salah satu manuskrip kuno dari Nusantara yang secara jelas ada menyebutkan toponim Sunda. Berdasarkan informasi dari Ptomelaios lah ahli-ahli ilmu bumi Eropa, kemudian menggunakan istilah Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau yang terletak di sebelah timur India. Sementara ahli geologi Belanda, Reino Willem van Bemmelen, dalam bukunya The Geology of Indonesia menjelaskan bahwa Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai suatu daratan di sebelah barat laut India Timur, sedangkan dataran di bagian tenggaranya dinamai Sahul. Dangkalan Sunda dikelilingi oleh sistem gunung Sunda yang melingkar atau Sunda Mountain System yang panjangnya mencapai 7.000 km.
Menurut Bremen ini juga daratan Sunda sendiri terbagi menjadi gugusan utama. Yang pertama bagian utara yang menjangkau area sampai ke Filipina, serta pulau-pulau karang sepanjang lautan Pasifik bagian barat. Sementara yang kedua adalah bagian selatan yang membentang dari barat ke timur, dimulai dari lembah Brahmaputra area Assam India hingga ke Maluku bagian selatan. Dataran Sunda ini bersambung dengan sistem Gunung Himalaya di bagian barat dan dataran Sahul di bagian timur. Sementara kata Sunda juga bisa dilihat pada peta abad ke-17. Rigobert Bon, seorang kartografer Prancis, menuliskan pada peta Nusantara sebagai Isle de la Sonde, yaitu kepulauan Sunda yang mana secara kasar dapat diterjemahkan sebagai kepulauan yang merupakan tempat eksplorasi. Ahli geologi Reinoud van Bemmelen menurut Kusuma Dinata menuliskan jika terdapat gunung api besar bernama Gunung Sunda Purba di utara Bandung pada zaman Pleistosen. Gunung api ini mengalami erupsi dengan sangat dahsyat dan menutupi wilayah di sekitarnya dengan abu vulkanik berwarna putih dan menciptakan kaldera Sunda. Kaldera Sunda ini adalah sebuah kaldera raksasa yang meliputi hampir keseluruhan Bandung Utara dan membentuk cekungan Bandung. Dan dari letusan ini juga memunculkan bentang alam berupa beberapa gunung seperti misalnya gunung yang terkenal yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Wilayah sekitar Gunung Sunda Purba diyakini sudah berpenduduk berdasarkan bukti yang ditemukan pada sejumlah artefak. Demikian pula Honda 1973 karyanya itu, tapi masih dalam kamus Sanskrit itu. Menyebutkan pada mulanya kata Sunda dalam bahasa Sanskerta diterapkan pada nama sebuah gunung. Nah, Honda itu ya orang Belanda karena ditulisnya Gonda tapi biasanya Honda ya. Yang menjulang tinggi di bagian barat Pulau Jawa. Yang dari jauh nampak putih. Nah, bercahaya karena tertutup oleh abu yang berasal dari letusan gunung tersebut. Ya. Gunung Sunda itu terletak di sebelah barat Gunung Tangkuban Parahu sekarang. Nah, kemudian nama tersebut diterapkan pula pada wilayah tempat gunung itu berada dan penduduknya sekalian. Jadi Gunung Sunda penduduknya ya disebut Sunda. Gunung Sunda itu kelihatan dari daerah Coromandel dan Gunung Sunda itu termasuk salah satu puncaknya seperti Puncak Jaya. Ada es abadinya. Itu jadi sekalipun di daerah tropis itu di Nusantara itu ini kabar ya dari catatan-catatan asing ya gunung yang berpuncak es abadi cuma karena meletus itu, tapi Puncak Jaya sampai sekarang kan itu uniknya Nusantara itu. Gunung Sunda penduduknya ya sebut Sunda. Mungkin sekali pemberian nama Sunda bagi wilayah bagian barat Pulau Jawa itu diinspirasi oleh nama sebuah kota atau kerajaan di India. Lagi-lagi itu menurut Honda yang terletak di pesisir barat India antara kota Goa dan Karwar. Itu tertulis dalam ensiklopedi Nederlandse Indische. Selanjutnya Sunda dijadikan nama kerajaan ya di bagian barat Pulau Jawa yang ibu kotanya diantaranya pusat aktivitasnya ada di dua tempat, Pakuan Pajajaran dan Galuh Pakuan. Pakuan Pajajaran sekarang disebut terkenal dengan Bogor, kota Bogor. Galuh Pakuan sekarang ya, daerah Ciamis kira-kira. Jadi itulah dua pusat aktivitas politik ya kerajaan Sunda, tapi tetap kerajaannya. Tapi orang kadang-kadang kerajaan Pajajaran, kerajaan Galuh gitu. Biasanya ibu kota lebih terkenal dengan nama seperti Indonesia, Tegang dengan Washington. Nah, padahal Indonesia kan dengan Amerika Serikat. Nah, itu ya. Nah, kerajaan Sunda ini ya telah diketahui berdiri sejak abad kurang lebih ya ke-7 Masehi dan berakhir ya menurut Carita Parahyangan tahun 1579 Masehi. Nah, ini sudah banyak dibahas oleh pakar filologi, sejarah ya itu. Dan dalam naskah-naskah. Selanjutnya setelah runtuhnya kerajaan Sunda, eksistensi dan peranan Sunda tidak menonjol lagi.
dalam kehidupan di wilayahnya sendiri, apalagi ya di Nusantara, baik dalam hubungan geografi, sosial, politik maupun kebudayaan. Nah, situasi dan kondisi demikian berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 3 abad lah. Jadi sejak abad 17 hingga abad 20 Masehi. Disebabkan oleh masuknya pengaruh-pengaruh kekuasaan, nah ini ya, dari luar, antara lain ya kebudayaan Timur Tengah yang identik dengan seolah dengan kebudayaan Islam, Jawa, dan Eropa, terutama Belanda. Di antara pengaruh luar itu yang paling melekat dan meresap ke dalam masyarakat Sunda adalah Timur Tengah, itu Islam, baru kemudian Jawa, dan selanjutnya Eropa. Inilah asbabun nuzul tentang Sunda, kenapa mulai meredup begitu ya. Ini situasi geopolitik. Identitas Sunda nah muncul kembali pada abad ke-20 tentu saja ini kan ya, yaitu dengan lahirnya paguyuban Pasundan umpamanya ya, tahun 1914, suatu perkumpulan yang berorientasi sosial budaya Sunda setelah melalui proses kebangkitan bahasa dan sejarah Sunda sejak pertengahan abad ke-19 ya, sampai hingga muncul dalam dokumentasi arsip-arsip kolonial Provinsi West Java atau Provinsi Sunda, Pasundan. Ya, itu bisa dibaca dalam apa ya? Ini arsip ya, Stadblad itu ya, Belanda itu. Ya, dalam bahasa Belandanya itu kalau tidak salah West Java in Simski Talen an te Duiden als Pasundan, itu bahasa Belandanya kira-kira. Begitulah ya, itu tentang Sunda ya. Tapi tidak apa-apa, apalagi yang disebut Sundaland dan sebagainya itu berbicara dalam konteks peradaban. Ya, itu konteks peradaban tentu ya, berita-berita Sunda besar, Sunda kecil juga ada. Bahkan ya ke belakangnya ada yang disebut misalkan apa? Atlantis dan sebagainya kan, itu isu-isu seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Kita jangan skeptis dengan istilah-istilah yang seolah-olah wah itu, jangan. Kita harus menyadari sebagai orang Sunda, sebagai orang Nusantara ya, yang Bhinneka Tunggal Ika, baik Melayu, Jawa, Kalimantan dan sebagainya, itu lahir dari nenek moyang yang cerdas. Kita lahir di daerah Tulistiwa, bahwa kita sekarang menjadi NKRI, bagian dari Nusantara. Saya tidak menyebutkan Kepulauan Nusantara karena Nusantara itu sendiri pada prinsipnya artinya kepulauan gitu. Jadi Nusantara atau istilah lain Dwipa Antara itu sama saja gitu. Dan sebagian besar bentangan Nusantara itu sekarang menjadi wilayah NKRI ya. Ya, kita lahir di wilayah tropis di mana ya tanda-tanda alam jagat raya, bintang utara, bintang selatan, timur itu memberikan petunjuk tentang astronomi dan membuat masyarakat Nusantara cerdas. Jadi jangan merasa rendah diri kalau kita berbicara, beropini, menemukan itu. Justru itu harus menjadi tantangan, apalagi untuk generasi muda. Wah, jangan. Misalkan bagi saya orang Sunda, ketika ngobrol dengan teman-teman dari bidang ilmu yang lain, Kang, bagaimana tentang Atlantis? Ya, apa Atlantis? Itu benua yang hilang. Oh, bagi orang Sunda, saya orang filolog. Karena filologi memandang suatu kisah-kisah faktual historis itu dari sisi harmoni, bukan konfrontatif. Karena filologi adalah cinta kata. Kalau Atlantis itu sebagai dunia yang hilang, negeri yang hilang, orang Sunda hingga saat ini dalam kosakata bahasanya masih mengenal kata lantis. Contoh, halodo satahun lantis ke hujan sapoe. Kemarau 1 tahun hilang hanya dengan hujan 1 hari. Berarti kalau Atlantis negeri yang hilang, ya Sunda, orang Sunda masih ya menyimpan memori tentang lantis negeri yang hilang, walau alam bisawat tentang itu. Tapi ini fakta, kosakata itu juga harus menjadi
sumber-sumber informasi gitu. Barangkali itulah ya. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton. Dadah.